Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 202301010827 dengan program studi Tadris Biologi mata kuliah kurikulum pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang modul ajar yang akan saya kritik dan saya berikan saran. Baik, pelaksanaan pembelajaran adalah proses di mana implementasi atau penerapan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru atau tim pengembangan kurikulum. Kurikulum ini mencakup serangkaian tindakan strategi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas atau lingkungan sekitar. Jadi penerapan perencanaan pembelajaran, guru mengikuti rencana pembelajaran atau RPP modul pembelajaran yang telah dibuat, yang mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Kemudian interaksi dengan peserta didik, guru berinteraksi dengan peserta didik dengan cara aktif, memberikan penjelasan, pengajuan pertanyaan, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi diskusi. Penggunaan metode pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi. Guru menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, studi kasus pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lain. Pengelolaan kelas. Guru mengelola kelas secara efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Penilaian pembelajarannya, guru melakukan penilaian pembelajaran untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran baik melalui tugas, tes, observasi maupun portofolio. Kemudian kelemahan dari modul ini adalah volume materi yang padat, di mana cakupan materi yang luas dapat menjadi tantangan bagi guru dan peserta didik untuk menyelesaikan seluruh materi dalam alokasi waktu yang tersedia. Perlu adanya strategi prioritas materi dan penyesuaian alokasi waktu yang fleksibel. Kurangnya panduan implementasi yang detail. Kemudian meskipun modul ini menyediakan kerangka pembelajaran dan tujuan pembelajaran, panduan langkah demi langkah untuk implementasi kelas mungkin kurang detail. Guru mungkin perlu mengembangkan sendiri kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik dan rinci. Ketergantungan sumber pembelajaran tambahan. Modul mungkin memerlukan sumber pembelajaran tambahan seperti buku, teks, video, artikel, dan akses internet yang mungkin tidak selalu tersedia bagi semua peserta didik dan guru, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Baik, kemudian ada saran untuk modul ini. Fokus pada pelaksanaannya, di mana yang pertama contoh konkret kegiatan pembelajaran yang aktif atau halaman bervariasi setiap bab. Modul perlu diperkaya dengan contoh konkret kegiatan pembelajaran aktif yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini bukan hanya daftar metode diskusi PBL, tetapi deskripsi detail bagaimana metode itu diterapkan dalam topik spesifik biologi seperti bab sel kelas 11 alih-alih hanya diskusi kelompok tambahan. Contoh peserta didik dibagi menjadi kelompok ahli. Setiap kelompok meneliti satu organel mitokondria, ribosom, dan lain-lain, dan menyiapkan presentasi singkat interaktif. Gunakan Canva Prezi untuk menjelaskan struktur dan fungsi organel tersebut kepada kelas. Kemudian yang kedua, diferensiasi yang lebih jelas dalam kegiatan halaman bervariasi tambahkan di setiap bab. Berikan contoh konkret bagaimana memodifikasi kegiatan agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar peserta didik yang berbeda. Baik, itulah penjelasan dari saya terkait kritik dan saran mengenai modul ajar pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.